Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan karena kita pasti tak mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema besar kita adalah Ramadanku surgaku. Rinciannya hari pertama ini adalah Ramadan pintu berkah. Masya Allah, siapapun orang beriman pasti ingin dapat berkah. Oleh karena itu Rasul katakan, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wasufidati syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Itu barokah buat kita. Artinya peluang besar untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin dapat berkah di bulan Ramadan, menit-menit menentukan, inilah 10 malam terakhir. Sebab amalannya luar biasa, mujahadahnya tinggi, momentum mustajabahnya pun terbuka sangat luas, khususnya di 10 malam terakhir. Oleh karena itu memang ada kaidah, sedikit tidur banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal syair mengantarkan berkah buat kita. Renungkan, jikalau ingin berkah Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidupmu akan menjadi mudah. Ada yang hafal nggak? Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidupmu akan menjadi mudah. Yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Dari mana? Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa kalau ingin hafal, pertama subscribe channel ABC Manusia Takwa. Yang kedua, jangan lupa juga klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Belum banyak, baru 1000 subscriber lah, belum banyak ya. 1000 sekian, masih sedikit ya, Masya Allah. Tapi yang paling penting bukan itu tujuannya, manfaat dakwah, insya Allah. Makanya kalau bulan Ramadan kita manfaatkan, berkah pasti dapat tuh. Ini tema kecilnya. Durasinya sampai jam berapa kita? Ini serius nih supaya ngepasin. Yang 1 kurang seperempat kita tutup dengan doa ya. Masya Allah. Yang pertama, ingin berkah, malam-malam yang tersisa ini banyak kita menghambakan diri pada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang bagus istighfarnya itu makin disukai Allah, terutama di penghujung malam. Maka Allah memuji orang yang minta ampun di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya apa? Normal, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian salah satu doa yang luar biasa untuk menjemput Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, banyak-banyak dibaca. Itulah amalan
istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bertanya pada Rasulullah, apa yang mesti aku baca ya Rasul? Rasul menjawab kalimat itu. Jadi baca sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Oleh karena itu kaidahnya makan sahur diakhirkan, karena waktu itu mustajabah untuk kita memohon pada Allah. Istighfar itu permohonan ampun sekaligus pembuka keberkahan. Dalil pertama, tadi Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 17-18. Yang kedua, ini ayat luar biasa. Orang yang tobat dirubah kehidupannya oleh Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hidupnya dirubah oleh Allah menjadi lebih baik, spiritual, emosional, dan berkahnya akan dibukakan oleh Allah. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua tadi Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Yang ketiga ini Quran surat Nuh surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Aku katakan pada kalian, Nabi Nuh menyeru pada umatnya, mohonlah ampun kalian kepada Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya akan diberikan 5 berkah. 1, hujan lebat yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Jadi istighfar kita harus fokus tuh. Masya Allah, Allah sangat senang orang yang mohon ampun kepadanya. Baik, jadi 5 perkara. Ini kunci yang pertama untuk meraih berkah bulan Ramadan yang ini luar biasa. Kemudian yang kedua, mengukir iman dan takwa sebagaimana tujuan orang berpuasa. Orang yang puasa kan tujuannya agar meraih gelar takwa. Tapi ada gelar terindah lain. Saya maksudkan tuh di hari yang ketiga nanti itu. Kalau tanggal 27 kita masih taklim ya. Gelar terindah di hari Idul Fitri. Nah, hari Idul Fitri itu ada 3 gelar terindah itu, Masya Allah. Jadi orang yang takwa dijamin hidupnya pasti mudah. Solusi Allah berikan dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, bisa bangkit walaupun rumit karena pertolongan datang last minute. Hafal enggak? Karena Allah beri pertolongan last minute. Mana ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Talaq surat yang ke-65 ayat 2 dan 3. Jadi orang takwa urusannya mudah. Solusi Allah berikan. Itu di dunia. Di akhirat, Masya Allah, ahli takwa pasti masuk surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu hari ini termasuk ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Ustaz pengen nanya nih, ada enggak di antara Bapak Ibu sekalian saudaraku yang lahirnya tahun 1963? Ada enggak? Lahirnya 1963, barangkali ya kan? Kenapa saya tanyakan? Yang saya baca tadi itu surat 19 ayatnya nomor 63, surat Maryam. Jadi kalau kabar gembira ini disampaikan pada saudara kita yang lahir tahun tersebut, makin semangat dia ibadah. Yang lahir 1963, dialah calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Jadi lahir kapanpun kalau bertakwa pasti masuk
surga. Ini kunci yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan berkah pada kita kalau hakul walidaini kita tunaikan dengan cara berbakti pada orang tua. Sebentar lagi Ramadan akan kita tinggalkan dan Ramadan meninggalkan kita. Hari raya bahagia Idul Fitri. Saya yakin di antara saudaraku masih banyak yang punya orang tua. Betul? Kalau saya dan Pak Haji sudah yatim piatu, saya yakin. Iya kan? Masih punya mertua nggak Pak Haji? Sama Pak Haji. Maka yang masih punya orang tua, ambil berkahnya, ridho orang tua kita genggam. Saya dengar di ABC, liburnya cukup lama ya, 10 hari kan? Betul? Wah ini kesempatan emas nih. 1 tahun nggak jumpa, apalagi kemarin masih pandemi kan? Manfaatkan untuk mudik ke kampung halaman. Insya Allah. Nggak jauh Ustaz, orang tuanya di sini doang. Itu mah nggak usah pakai modal, itu mah cuma tengah langkah aja ya kan. Tapi yang perjalanannya jauh, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi mau pulang ke Padang gitu ya, persiapan. Ingat ridho orang tua itu mahal. Kalau sudah nggak ada orang tua, sedih rasanya. Betul kata Bang Haji. Kalau sudah tiada, baru terasa apa? Kehilangan karena sangat berharga bagi kita. Ustadz, orang tua sudah nggak ada mertua. Pesan saya untuk para suami, cintai istrimu, cintai mertuamu. Ingat nggak waktu engkau dinikahkan? Aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mas kawin segenggam Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai. Berapa perak itu nilainya? Tapi kita langsung nginep di rumah mertua indah. Sampai hari ini ada tuh. Alhamdulillah Ustadz, nikah dengan putri beliau, nggak usah beli rumah, langsung tinggal di mertua indah, dapat 2 kamar kontrakan. Alhamdulillah, masya Allah. Maka jasa mertua itu jangan anggap enteng, besar jasa mertua itu. Cintai istrimu, cintai mertuamu. Pesan untuk para ibu-ibu, para istri, cintai suamimu, cintailah mertuamu. Sebab jalan surgamu lewat suamimu dan ridho juga mertuamu. Luar biasa. Baik. Ini ayatnya di Quran surat 17 ayat nomor 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan untuk kita semua hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan dengan apapun. Kemudian berbuat baiklah, berlaku ihsan, berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Maka kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga di akhirat kelak kita sama-sama masuk surga. Nah, bahasannya besok tuh. Sehidup sesurga. Bahasannya besok. Baik. Yang keempat, berkah di bulan Ramadan bisa kita genggam, melanjut sampai ba'da Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita, kalau kita ikhlas berinfak di jalan Allah. Kalau di bulan Ramadan udah jelas tuh pahalanya berlipat ganda, bukan lagi 700 tapi tak terhingga. Asyamu li wa ana ajzi bihi dalam diskusi. Tapi berkah sudah kita rasakan betul ketika kita berinfak. Ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Apa Ustadz kiatnya berinfak? Di bulan Ramadan banyak sekali. Secara khusus memang ada yang namanya zakat, 2,5% dari nisab dan haulnya. Kalau sudah mencapai nisabnya, yang punya uang di tabungan 75 juta itu sudah masuk nisabnya. Ya, keluarkan 2,5%. Apalagi yang punya uang 1 M. Itu zakatnya nggak banyak, cuma 25 juta. Cuma 25 juta itu 2,5% dari 1 M. Padahal Allah sudah kasih nikmat yang sangat banyak itu. Tinggal diperinci saja. Ustadz kurang dari 75 juta. Infak dan sedekah tafadhol, tapi jangan sampai dilupakan. Karena karakter ahli takwa itu alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Alhamdulillah. Apalagi Ustadz memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Jamulah orang-orang yang soleh.
agar kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa tersebut. Tapi jangan salah arti. Saya tiap hari menjamu orang 20 orang Ustaz, tapi saya nggak puasa, ya nggak dapet. Jadi kita tetap puasa gitu ya. Jamu untuk berbuka puasa, Masya Allah. Banyak kesempatan untuk kita lakukan. Jadi berinfak di jalan Allah itu skala khusus di bulan Ramadan sangat besar fadilahnya, keutamaannya. Yudha'ifu liman yasha. Itu yang keempat. Yang kelima, kita batasi sampai 7 saja, karena 7 kunci ini memang sangat familiar di bulan Ramadan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengganjar pahala yang besar dan berkah diberikan bagi orang-orang yang merajut membangun silaturahmi. Ayatnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat di nomor 1. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturahim. Allah pasti mengawasi langkah-langkah kita. Jadi kalau ngomongin silaturahmi lewat pintu internal dahulu, yaitu yang ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah dalam keluarga, dan karena tali pernikahan. Ini sangat penting. Kita sering menyaksikan hubungan dengan orang lain begitu mesra. Maka dulu ada kalimat ya, TTM, teman tapi mesra. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi dengan kerabat sendiri, dengan adik kandung, kakak kandung sendiri bertikai, bermusuhan. Bahkan asah golok karena tidak selesai membagi urusan warisan. Naudzubillah min dzalik. Dengan orang begitu mesra dengan kerabat menjauh. Oleh karena itu kata silaturahim itu merekatkan hubungannya sudah mulai retak, yang sudah mulai rapuh, rekatkan kembali agar diberikan berkah. Kata Rasul dalam hadis Muslim, nggak asing lagi ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Nggak asing lagi tuh hadisnya itu. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyafsil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Itu kata Rasulullah. Kalau kata saya, siang hari ini kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa yang suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya pasti hafal itu. Salam rindu takkan pernah layu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Hafal. Masya Allah. Jadi yang suka silaturahmi itu pasti dapat berkah, umur panjang, luas rizki. Apa yang dimaksud umur panjang? Umur kebaikannya. Oleh karena itu kalau orang tua kita yang sudah meninggal punya teman baik, teman akrab beliau orang soleh, sambung silaturahminya dengan beliau. Agar pahalanya mengalir untuk kita, mengalir untuk orang tua kita. Itulah hebatnya kata panjang umurnya, umur pahalanya. Kalau kepada saudara kita sama muslim saja bisa luar biasa pahalanya, apalagi dengan kerabat. Skala prioritas berbuat baik itu setelah kepada orang tua kita pada kerabat, baru anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh. Maka saudaraku sekalian, momentum Ramadan ini gunakan betul menyambung silaturahim internal dan silaturahmi secara luas. Kita rasakan tuh, sudah lama nggak jumpa, ketemu kita di masjid untuk sholat tarawih, iftar, kajian jelang berbuka puasa, dan sekarang ini i'tikaf. Ustaz gimana nih kondisi fisik, jangan paksakan, tapi ambil waktu yang paling mudah bagi kita. Contohnya hari libur gitu ya, bisa saja. Atau i'tikaf sesaat. Bagaimana i'tikaf sesaat? Mudah. Pulang dari tarawih, ke rumah sebentar, istirahat, jam 12 kita ke masjid. Sudah, itu waktu
sepertiga malam tengah sampai akhir. Sahurnya di masjid, zikir, istighfar dan seterusnya. Dan di masjid biasanya ada sholat qiyamul lail. Itu itikaf sesaat itu sampai pagi, kemudian selesai sholat Isra baru pulang. Oleh-olehnya pahala haji dan umroh, kan luar biasa. Saudaraku sekalian, jangan lupa silaturahmi. 3 hari saja kita benci saudara kita, sudah haram hukumnya. La yahilu li muslimin ayahdura akhahu fauqa salatin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dia momentum Ramadan mencairkan kebekuan hati. Ustadz, saya merasa tersakiti karena sudah dizolimi. Maafkan dia. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Keren nggak? Harus dong, jangan benci saudara kita. Ya kan? Waktu berbuka kita makan apa? Saat berbuka makan kurma. Setelah tarawih, bolehlah gorengan. Karena kita bersaudara, kesalahanmu pasti kumaafkan. Saya disebut orang Ustadz syair katanya, ya nggak apa-apalah gitu ya. Nggak percaya? Klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Baik. Jadi yang kelima silaturahmi. Kemudian yang keenam, peduli dengan lingkungan. Apa maknanya? Rasul mengatakan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah di seputar kalian. Saudaraku sekalian, ingat di sekitar kita banyak orang yang tak berkemampuan, ingin dapat pendidikan tapi nggak ada biaya. Kan dulu ada kalimat tuh, la yamutu wa la yahya. Kurang mutu karena tak ada biaya. Masih ingat nggak? Tahun sekian-sekian itu. Makanya saya titip pesan nih, yang anaknya sudah selesai semua dalam pendidikan atau tinggal 1 orang, manfaatkan kesempatan emas untuk kita membiayai seseorang, apalagi dia penuntut ilmu syar'i. Saya kalau di taklim ibu-ibu, saya katakan begini, ibu-ibu sekalian, punya anak jangan banyak-banyak, cukuplah 2, 3 belas saja. Ibu menyimak, Bu? Ya kan? Punya anak berapa? 2, 3 belas saja. 3 anak kandung, alhamdulillah. Yang 10 anak yatim, anak asuh yang kita santuni. Itu pintu berkahnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Di Al-Quran kalau kita baca surat At-Taubah, surat 9 ayatnya 122. Ketika terjadi pertempuran sekalipun dalam keadaan genting, tidak semuanya boleh terjun ke medan pertempuran. Harus ada orang-orang yang menuntut ilmu agama agar kembali pada kaumnya menjadi pencerah atau penerang jalan bagi kaumnya. Makanya kalau kita biayai anak yang cerdas, di pesantren misal, rumah tahfiz, pokoknya pendidikan agama, berkahnya luar biasa saudaraku. Dia jadi anak soleh, amalannya mengalir pahala untuk kita juga. Karena dia jadi orang asbab jalan kita. Itu yang dikatakan in ahsantum li anfusikum. Luar biasa. Maka manfaatkan kesempatan, sisihkan rezeki. Saya nggak biayai lagi, anak sudah selesai semua. Ini kesempatan emas. Walaupun ada, sisihkan sekian. Karena itu pintu berkah buat kita. Peduli dengan lingkungan. Ustadz, kerabat saya miskin Ustadz di kampung sana. Tafadhol, silahkan. Tapi sekian persen sisihkan untuk orang di sekitar kita. Pasti ada kalau kita mencermati orang-orang tersebut. Nah, saudaraku sekalian, ini penting banget untuk kita mengambil manfaat berkah lewat tolabul ilminya anak-anak yang tak punya kemampuan. Masya Allah, tapi dia punya kecerdasan. Yang terakhir di kesempatan hari ini, tema kecil kita, Ramadan bulan berkah. Karena saya yakin sudah banyak berkah ini. Sudah terima THR? Ya. Alhamdulillah. Saya dengar 2 atau 3 bulan gaji ya? Ya. Amin. Alhamdulillah. Kalau Ustadz tiap hari THR-nya, tausiah hari Ramadan.
Maklum ya bulannya Ustadz, tapi setelah Lebaran libur 2 bulan taklimnya. Bahkan lebih, sampai hari ini berapa majelis masih tutup. Padahal kenapa mesti takut dengan corona? Kan ada syairnya, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Kepada Allah kita berdoa, corona tak lagi ada. Ya kan? Masya Allah. Besok lebih banyak syairnya, ngomongin surga banyak syairnya besok. Nah, yang ketujuh adalah memperbanyak doa. Saudaraku sekalian, momentum Ramadan itu luar biasa. Sejak azan subuh masuk waktu berpuasa sampai azan maghrib, itu momentum mustajabah kita berdoa. Apalagi di antara waktu-waktu istimewa, azan dan iqamah, dan juga saat menunggu berbuka puasa. Ini kadang-kadang ibu-ibu dan anak-anak muda sebagian saat akan jelang berbuka puasa ngabuburit, sibuk di dapur juga, lupa dia momen waktu mustajabah. Setelah memahami, berikan informasi pada mereka, ayo fokus berdoa 5 menit, 7 menit sebelum azan maghrib berkumandang. Itu waktu mustajabah. Malaikat mengaminkan doa kita. Doa yang kita butuhkan, apapun mohon kepada Allah, sepanjang itu doa yang baik. Nabi mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khusus untuk orang yang puasa. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka sampai doa berbuka puasa pun kita jangan lupa, doa Nabi saat berbuka diamalin. Kita kalau berbuka doanya apa biasanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya ulama, boleh dibaca. Tapi doa Nabi jangan ditinggal. Sudah hafal semua kan? Nah, tekniknya bagaimana? Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat belum maghrib loh ini. Baru azannya aja ya. Anggap ketika azan maghrib berkumandang, persiapkan, boleh air putih, boleh teh manis, apalagi ada air zam-zam. Kita baca dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Teguk. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Baca doa Nabi. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sudah ngamalin ini semua belum doanya? Nah, googling, print, tempel di samping meja makan. Pastikan semua anggota keluarga membaca doa ini agar berkah. Ini doanya Nabi, nggak main-main. Hadis riwayat Abu Daud. Coba yuk kita sama-sama. Pendek cuman yuk. Zahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Lanjutin. Tuh hafal. Gampang kan? Tinggal 3 kata di depannya itu. Apa artinya? Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah. Itu yang mahal, saudaraku. Siapa yang bisa menjamin sejak kita azan subuh sampai maghrib nggak berbuat kesalahan? Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Semoga dengan doa tersebut tetap pahalanya untuk kita. Baru boleh setelah itu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dahulukan doanya Nabi. Sebab Nabi uswah hasanah. Ini jangan lupa ini. Pesan penting ini. Print, tempel di samping meja makan. Pastikan kita sekeluarga membaca doa tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ibadah, saudaraku. Rugi kalau nggak berdoa. Orang yang nggak berdoa itu dikatakan orang yang sombong. Padahal Allah makin banyak diminta, makin senang itu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Apalagi kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah 186. Ini unik ini ayat. 183 perintah kepada orang beriman untuk puasa. 184 tata laksana bagaimana cara berpuasa dan sejumlah rukhsah bagi yang tidak bisa berpuasa. 185 pedoman hidup, Al-Quran diturunkan. 186
untuk kita berdoa. Ini luar biasa. Maka orang puasa harus banyak berdoa. Di segala kesempatan berdoalah, mohon kepada Allah. Sebab kita tak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini tema kecil kita, Ramadanku surgaku, adalah Ramadan pintu berkah. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita tunaikan mendapatkan ridha dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghitsu nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami ya Allah, khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah, puasa kami, tarawih kami, zikir kami, tilawah kami, sedekah kami, aktivitas kerja kami pun ya Allah bernilai ibadah di sisimu, dan masukkan kami ke dalam golongan ahli takwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak Engkau kabulkan, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati yang tak pernah tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami memohon ya Allah, mudahkan langkah kami untuk istiqomah di jalanmu, menjadi ahli taat, ahli sabar, ahli ikhlas, istiqomah dalam kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakan pada kami keluarga rabbani, istri solihah, suami yang solih, anak-anak yang menjadi permata hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Kau beri gelar husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami rizki taubat nasuha sebelum datang kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan, masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, terima kasih atas segala perhatian. Sampai esok kita kembali dipertemukan insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.